Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yang dimana ia menjadi salah satu pelengkap dari tugas saya pada semester kali ini. Baik, tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang hari ini akan saya angkat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada umurnya yang ke-54 tahun. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Ki Haji Abu Bakar. Ki Haji Abu Bakar sendiri ialah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Ki Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil dari Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya ialah perempuan, kecuali 1 adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilah tersebut ialah dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Demang Nenjuru Nejuru Sapisan, Demang Nenjuru Dejuru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Ki Haji Muhammad Sulaiman, Ki Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau yaitu pahlawan Ahmad Dahlan. Pada umur ke-15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 15 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah. Ketika ia pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912 ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Dojhanah, Siraj Dahlan, Siti Bushirah, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahrah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun pernah pula menikahi Nyai Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapkyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Anjengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Dia pernah pula juga menikah dengan Nyai Yasin, Pakualaman, Yogyakarta. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajeng, Yogyakarta. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan-gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang pada saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat.
Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya dalam pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen mengajar di sekolah Belanda serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai. Dan bermacam-macam tuduhan yang lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah OS Via Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya, namun ia berteguh hati dan untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 20 November 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 pada tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu kegiatannya dibatasi, walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandrakan, Wonosari, dan Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri kumpulan Sidik Amanat Tabligh Fatonah SATV yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan di kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Ahmad Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 dan sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh dari kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk ke gereja dengan pakaian haji. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota. Di samping itu juga ia melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 7 Mei 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun.
yang saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan umum. Sekian dari pemaparan saya mengenai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana ia merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah yang merupakan wadahnya atau merupakan medianya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.